Halo guys, kembali lagi bersama saya Rosa Elita Simarmata. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview satu aplikasi yang kini sedang ramai diperbincangkan dan menjadi salah satu aplikasi yang diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, yaitu aplikasi TikTok. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengampu Enci Sinta Janet Camelia Wangke SEMSI. Perkembangan yang cukup pesat di era globalisasi, di mana perkembangan teknologi semakin maju, memiliki manfaat dari berbagai aspek. Salah satunya yaitu bidang teknologi dan komunikasi yang membuat kegiatan sehari-hari menjadi cepat dan mudah. Dengan adanya teknologi yang pesat ini pula merambah ke teknologi yang memakai internet. Salah satu contohnya yaitu media sosial. Perkembangan media sosial ini termasuk budaya populer, di mana masyarakat yang melakukannya dan budaya ini hidup dan terus berkembang mengikuti arus kemajuan di lingkungan masyarakat. Proses komunikasi melalui media sosial tidak hanya melalui tatap muka, namun bisa lebih dari itu. Dan secara sadar dan tidak sadar, seiring dengan berkembangnya informasi yang meresap lebih mudah, mengirim budaya-budaya dari seluruh penjuru dunia dalam mewujudkan budaya, nilai, norma, dan gaya hidup hingga suatu produk, karena keuntungan dan kemudahan dalam penggunaannya. Media sosial melihat karakteristik dari masing-masing pengguna melalui target-target pasarnya dan melakukan kesadaran palsu yang dapat membius masyarakat melalui pernyataan yang tersebar yang bertujuan untuk merebut hati masyarakat dan menggunakannya secara terus-menerus. Media sosial yang terdiri dari Twitter, Facebook, Instagram, game online, dan sebagainya menjadi tempat bagi masyarakat untuk membuat komunitas melalui media sosial tersebut. Salah satu aplikasi yang lagi melejit namanya dan sangat populer di kalangan anak remaja adalah aplikasi TikTok. Mobile Insight Analysis mengungkapkan bahwa negara-negara dengan pemasangan aplikasi TikTok yang terbanyak yaitu pengguna asal Amerika Serikat dengan 9,7% dan negara Indonesia dengan 8,5%. Dengan Indonesia sebagai pengguna terbanyak kedua di dunia, membuat bertanya-tanya, sebenarnya apa sih TikTok itu? TikTok merupakan aplikasi asal Cina yang baru diluncurkan dan masuk di Indonesia pada akhir tahun 2017. TikTok sendiri dapat diunduh oleh penggunanya melalui aplikasi Android Google Play dan App Store. TikTok merupakan media sosial yang baru dan memberikan wadah kepada para penggunanya untuk dapat berekspresi mengasah bakat melalui konten video. TikTok menjadikan ponsel pengguna sebagai studio berjalan. Berdurasi kurang dari 15 detik, aplikasi ini menghadirkan special effect yang menarik dan mudah digunakan sehingga semua orang bisa menciptakan sebuah video yang keren dengan mudah. Di dalamnya terdapat special effect seperti efek shaking dan shivering pada video dengan elektronik musik, menggunakan warna rambut atau merubah warna rambut, 3D sticker, dan properti lainnya. Sebagai tambahan, kreator dapat lebih mengembangkan bakatnya tanpa batas hanya dengan memasuki perpustakaan musik lengkap di TikTok. Hal tersebut yang menjadikan TikTok berbeda dengan media sosial lainnya dan mendukung pengguna untuk berekspresi dalam menyalurkan bakatnya. Sistem pertemanan dalam TikTok adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya atau diikuti pengguna lainnya. Dengan demikian, video yang diciptakan dapat dilihat secara bebas oleh semua masyarakat. TikTok memberikan beberapa manfaat bagi para penggunanya, yaitu yang pertama personal branding. Banyak dari anak muda yang menggunakan TikTok menjadi wadah bagi mereka untuk mempromosikan berbagai brand melalui TikTok. Dengan ini banyak pula influencer maupun yang ingin menjadi influencer dengan membangun pesona dan citra dengan popularitas dan followers yang banyak sehingga dapat menjadi potensi jika ada sebuah tawaran endorse yang lebih banyak. Yang kedua, bisnis. Di TikTok banyak sekali konten kreator yang saling memberikan rekomendasi barang, makanan,
perlengkapan rumah tangga, hingga tempat wisata menarik yang membuat penontonnya menjadi konsumtif. Hal ini membuat bertumbuhnya pebisnis baru. Selain itu, TikTok juga bisa menjadi brand image dari setiap produk yang dipromosikan oleh konten-konten kreator yang ada di TikTok dengan menggunakan hashtag yang menjadi cara untuk mempromosikan brand tertentu, di mana nanti para pengguna yang menonton konten tersebut lebih mudah mencari brand dan juga produknya. Di aplikasi ini, penggunanya sangat aktif dalam memberikan komentar dan juga masukan, di mana hal ini bisa menjadi evaluasi bagi suatu brand agar brand tersebut menjadi lebih baik dan lebih besar. Yang ketiga, hiburan. Anjuran untuk stay at home pada saat pandemi sekarang ini membuat banyak masyarakat yang merasa bosan hingga stres akibat dari kurangnya interaksi dengan banyak orang. Aplikasi TikTok banyak digunakan sebagai media hiburan dengan melakukan challenge hingga mengikuti konten yang lucu dan seru. Di dalam keadaan seperti itulah yang menjadi cara positif untuk merasa terhubung dengan orang lain dan merasakan kebahagiaan melalui aura positif dari orang lain. Yang keempat, mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan di sini artinya melalui aplikasi TikTok membuat seseorang menjadi kreatif dengan menghasilkan karya melalui konten yang dibuatnya di berbagai bidang seperti kemampuan berjoget, menari, melukis, memasak, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga menambah kemampuan di bidang fotografi dan videografi karena dalam mengupload konten TikTok menyediakan berbagai macam musik dan efek sehingga kita bisa mengekspresikan sesuka hati yang dapat menciptakan konten video yang menarik. Selain dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya, aplikasi ini juga memiliki berbagai kelebihan yang membuat aplikasi ini lebih menarik dan layak dipertimbangkan daripada aplikasi video lainnya. Salah satu kelebihan yang melekat pada TikTok selain untuk media hiburan, ternyata merupakan bagian penting untuk meraih hasil maksimal dalam cara pelayanan pemasaran produk maupun jasa. Bahkan saat ini keterikatan media sosial sangat mudah naik apabila menggunakan aplikasi ini sebagai alat utama. Alasan aplikasi TikTok ini sangat mudah menaikkan tingkat keterikatannya adalah mudahnya dalam share video. Belum ada data pasti mengenai kemudahan video produksi TikTok yang bisa dengan mudah mendapatkan angka share tertinggi. Hal inilah yang menyebabkan aplikasi ini sangat mendukung produk maupun sistem pemasaran. Semakin banyak share yang dilihat, maka kemungkinan untuk mendapatkan jumlah pembeli juga akan semakin besar. Jika ada kelebihan, tentu ada kekurangan di dalamnya. Khususnya untuk media TikTok sebagai platform yang berisi ribuan orang di dalamnya, maka tidak heran apabila TikTok menjadi salah satu sumber interaksi sosial yang cukup bebas untuk digunakan. Penggunaannya sangat efektif, namun cenderung sulit untuk dikontrol. Kesulitan kontrol inilah yang menyebabkan TikTok menjadi sangat berbahaya bagi kalangan pengguna yang masih di bawah umur. Kebebasan tersebut tentunya akan mengancam pengguna untuk lebih detail dalam melakukan interaksi sosial media, terutama bagi anak kecil. Nah, ada beberapa saran yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan keberlanjutan program dari aplikasi TikTok, yaitu yang pertama, dalam memudahkan pengguna dalam penggunaan aplikasi TikTok, sebaiknya ada fitur tutorial, yang mana fitur tutorial ini akan ada di setiap playlist musik yang nantinya akan tersedia pada setiap akun pengguna TikTok, sehingga setiap orang bisa belajar menggunakan aplikasi TikTok dari setiap gerakan musik yang ada di aplikasi TikTok, dari musik yang mengandalkan gerakan saja, hingga musik yang sulit yang harus dilakukan proses editing. Dari tombol tutorial ini, pengguna yang tertarik untuk mencoba akan mudah belajar, sehingga dapat memudahkan pengguna baru dan menarik minat pengguna baru dan lama untuk terus menggunakan aplikasi TikTok. Dalam meningkatkan tingkat facilitating condition pengguna aplikasi TikTok,
dapat mengadakan event hadiah atau giveaway pada Instagram TikTok Official Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan dengan menyebutkan 3 alasan kenapa pengguna mau menggunakan aplikasi TikTok dengan menggunakan smartphone yang akan mereka dapatkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengguna dan memberikan kesempatan bagi calon pengguna yang kurang fasilitas dalam menggunakan aplikasi TikTok. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya kali ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.